Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man yaktafa. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian Rosyul Barad, Syarah Al-Adabil Mufrad. Dan pada kesempatan malam hari ini kita masuk dalam bab ke-8 di halaman 30 dari buku yang kita baca, yaitu tentang Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dicatat dulu dekat situ bahwa melaknat orang tua itu ada dua. Melaknat orang tua itu ada dua macam. Yang pertama melaknat secara langsung, yang kedua tidak langsung. Secara langsung, ya seseorang mencaci maki melaknat orang tuanya dengan kata-kata. Adapun yang tidak langsung, misalnya mereka melaknat orang tua orang lain sehingga orang lain tersebut balik melaknat orang tuanya dia sendiri. Ingat kelakuan kita zaman kecil dulu? Kalau punya bapak ketahuan namanya, nanti kita balas pakai nama bapaknya orang. Misalnya ada anak kecil bilang, "Bapakmu Udin." Dibalas dengan, "Kamu bapakmu Baco." Olok-olokan pakai nama orang tua. Dan ini haram hukumnya. Ternyata haram hukumnya. Kita beristighfar kepada Allah. Karena mungkin dulu kita secara tidak langsung telah melaknat orang tua kita sendiri. Termasuk juga kalau itu masih mending karena sebut-sebutan nama. Ada orang bilang, "Bapamu monyet." Dia bilang, "Bapamu babi." Nah ini memang melaknatnya bukan orang tua kandung sendiri, tapi karena orang tua orang lain yang dihina, lalu orang lain tersebut menghina orang tuanya. Ini termasuk bentuk melaknat orang tua sendiri. Tapi secara tidak langsung. Tapi sama saja. Sama-sama dosa dan dosa besar. Mari kita baca di hadis nomor 17. Berkata penulis, bab yang ke-8, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Hadis ke-17. Amr bin Marzuk mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Al-Qasim bin Abi Bazzah. Saya akan baca hadisnya secara sepenggal-sepenggal. Nanti pembaca maupun jamaah lihat sambil latihan nerjemah sendiri ya. An Abi At-Tufail qol, dari Abu Tufail, ia berkata, Su'ila Ali. Suatu ketika Ali ditanya, Hal khassakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussahu atau lam yakhussa bihin nasa kaffatan? apakah Nabi mengkhususkan kalian dengan sesuatu yang seluruh manusia tidak diberinya? Qal ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam khussa bihin nasa. Ali lalu menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan kami dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada seluruh manusia illa ma fi qirabi sayfi, kecuali sesuatu yang ada pada sarung pedangku ini. Tsumma akhraja sahifatan fa idza fiha maktubun. Lalu ia mengeluarkan secari kertas yang bertuliskan, La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa yang menyembelih binatang untuk selain Allah. La'anallahu man saraqa manaral ardi. Allah melaknat siapa yang mencuri tanda batas-batas tanah. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat siapa yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man awa muhdithan. Dan Allah melaknat siapa yang melindungi atau membantu orang yang berbuat kerusakan di bumi. Jemaah yang dirahmati Allah, ada yang bertanya kepada Ali, apakah Nabi mengkhususkan kalian dari kalangan ahli bait maksudnya dengan sesuatu yang manusia tidak dikhususkan dengannya? Maka Ali menjawab bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mengkhususkan kami dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada seluruh manusia.
kecuali hanya sebatas pesan di secari kertas. Boleh dicatat di dekat situ. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kekhususan bagi ahli bait tentang ilmu. Bahwa tidak ada kekhususan untuk ahli bait tentang ilmu. Dan termasuk khurafat bagi yang mengatakan bahwa belajar ilmu agama harus pakai jalur ahlul bait. Kalau di zaman sekarang mereka mengatakan harus lewat Habib. Harus lewat Sayyid. Maka ini adalah khurafat karena yang membantahnya adalah Ali sendiri. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kami tidak pernah dikhususkan dengan ilmu apapun. Kecuali hanya sebatas pesan secari kertas yang isinya kita semua tahu. Yang berarti ilmu itu juga sampai kepada kita. Kalau ada yang mengatakan belajar agama harus lewat Habib, maka ini kesalahan besar. Ini tidak ada landasannya dan cenderung ada khurafat yang ada di baliknya. Penjelasan kata al-la'n artinya mengusir dan mengisolir dengan amarah. La'n ini berasal dari yang disebutkan la'ana. Allah melaknat. Ada juga yang mengatakan melaknat itu artinya menjauhkan dari rahmat. Qirab itu artinya sarung pedang yang terbuat dari kulit. Sariqah artinya mengubah atau mencuri. Ya, seperti seseorang tanahnya 10 kali 15. Lalu di ujung 10 yang harusnya ada patok, dia pindah ke tanahnya orang sehingga dia punyanya jadi misalnya 11-15. Ini mencuri patok. Dan mencuri patok ini perbuatan terlaknat. Manar, jamak dari manar, artinya tanda yang digunakan untuk menunjukkan batas-batas tanah. Muhditsan, sebagaimana yang ada di hadis ini, Allah melaknat orang yang melindungi atau membantu muhditsan. Muhditsan artinya pelaku kerusakan di muka bumi. Boleh dicatat dekat situ? Makna lain, titik 2, bid'ah. Makna lain muhditsan adalah bid'ah. Berarti Allah melaknat siapa yang membantu orang yang berbuat bid'ah. Maksud sabda Nabi SAW di sini, melindungi pelaku kerusakan di bumi adalah ridho dan tahan. Bahkan cenderung membantu. Sebab kerusakan yang dilakukan berupa bid'ah, lalu ada orang yang ridho terhadap bid'ah, membela pelakunya atau bahkan membantunya. Berarti dia juga mendapatkan laknat Allah sebagaimana pelakunya. Kandungan hadis? Kandungan hadis yang pertama, permulaan pencatatan hadis sejak masa Rasulullah SAW. Ya. Hadis ini mengandung faidah bahwa mencatat hadis itu sudah ada sejak dari zaman Nabi SAW. Buktinya Ali punya secari kertas yang isinya adalah ilmu dari Nabi. Dan ilmu di sini maksudnya adalah pesan-pesan keagamaan dari Nabi. Bukan ilmu ala-ala yang dikira orang di zaman sekarang. Ilmu tenaga dalam, ilmu banting orang tanpa menyentuh, dan yang semacam itu. Adapun ilmu tenaga dalam, maka ini sangat memungkinkan yang bersangkutan tolong-menolong dengan jin. Ya. Kenapa tidak kita katakan tolong-menolong dengan jin? Kalau Nabi SAW saja tidak punya ilmu tenaga dalam. Nabi kan tidak punya ilmu tenaga dalam. Nabi juga bisa kena senjata lawan. Nabi tidak kebal bacok. Nabi tidak kebal dengan senjata lawan. Ya. Maka orang yang bisa membanting orang tanpa menyentuh, yang disebut dengan tenaga dalam, maka ini sangat dikhawatirkan orang tersebut telah melakukan tolong-menolong dengan jin. Dan kaidahnya tolong-menolong dengan jin adalah tidak ada yang gratis. Pasti ada sesuatu yang dipersembahkan kepada jin. Yang kedua, kandungan hadis yang kedua, haramnya menyembelih yang ditunjukkan kepada selain Allah, baik kepada arca, salib, Ka'bah ataupun Nabi. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa Allah melaknat orang yang menyembelih, tujuan sembelihannya bukan Allah.
Ini mendapatkan laknat dan hukumnya haram. Boleh dicatat dekat situ. Contohnya di zaman sekarang, sembelihan untuk peletakan batu pertama. Sembelihan peletakan batu pertama. Kalau orang mau bangun bangunan, kadang sebelum batu pertama, yang dilakukan pertama adalah sembelih sapi atau kerbau. Kemudian sembelihan untuk rumah baru. Rumah baru sebagai penghormatan untuk jin. Sebagai penghormatan untuk jin yang menunggu rumah baru. Adapun nyembelih untuk rumah baru buat ngundang tetangga makan-makan, boleh nggak? Boleh. Nah ini sebagian kaum muslimin, ada yang kalau mereka pindah rumah baru, supaya tidak diganggu, maka mereka nyembelih dulu. Misalnya menyembelih ayam. Darahnya nanti ditebar di sekitaran rumah. Katanya ini supaya tidak diganggu jin setempat. Termasuk juga sembelihan untuk mayit. Di negeri kita ini banyak orang kalau meninggal dan akan diantar ke kubur, sebelum diantar disembelihkan dulu. Entah ayam, entah apa. Ada lagi sembelihan untuk dukun. Nah ini banyak dilakukan orang-orang kalau jelang pemilu. Kalau jelang pemilu, apalagi yang pemilihannya itu banyak calonnya, yaitu legislatif, caleg-caleg. Banyak dari mereka yang dalam rangka memenangkan pemilu, mereka pakai bantuan-bantuan dukun-dukun. Dan dukun-dukun ini kadang-kadang meminta sembelihan. Ya. Saya pernah dengar ada orang di Balikpapan. Saya tidak usah sebutkan pemilu apa. Nah suaminya, kata dia, saya ini ingin cerai dari suami saya karena suami saya ini belakangan jelang pemilu itu ada aja barang-barang aneh di rumah. Di lemari saya itu tiba-tiba ada keris kecil, ada kayak bentuk orang-orangan kecil-kecil, ada rambut-rambut dibuntal dibuntal begitu. Ya. Terus dia bilang, suamiku itu kadang-kadang disuruh cari ayam hitam ngelegam katanya. Nah saya itu kan kayak gitu tuh kayak syirik-syirik gitu. Jadi saya bilang kalau kayak gini tidak berhenti kita bercerai saja. Walhasil betul-betul cerai. Ya. Nah itu ceritanya kepada saya langsung. Berarti ada orang kalau mau menang pemilu itu pakai orang-orang yang nanti andalannya adalah sembelihan ayam hitam legam. Dan ini adalah perbuatan haram. 3. Kandungan hadis yang ketiga, haramnya mengubah tapal batas dan merampas tanah yang bukan miliknya. Ya. Boleh dicatat dekat situ. Pelaku dikalungkan 7 lapis bumi yang dicuri. Pelakunya nanti di hari kiamat akan dikalungkan dengan 7 lapis bumi yang dia curi. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Man iqtata'a shibran minal ardi zulman, tawwaqahu Allahu iyyahu yaumal qiyamati sab'a aradin." Siapa yang mencuri atau mengambil tanah orang lain meskipun hanya sejengkal sekil yang dia ambil secara zalim, maka Allah akan kalungkan 7 lapis bumi yang dia ambil di hari kiamat nanti. Maka qanaahlah kita dengan tanah kita sendiri. Kadang ada orang itu, tanahnya seberapa nanti dia lebarkan. Alasannya tanah Tuhan. Ini kan tanah Tuhan katanya. Padahal jelas-jelas ada patoknya. Patoknya dia pindah ke tanahnya orang. Termasuk juga saya katakan yang suka nanam-nanam di tanahnya orang tidak izin. Ya. Anda menggunakan tanah orang itu harusnya izin. Terus ditanami di situ singkong, bayam, apalah, lalu kemudian diambil dimakan. Itu tidak barokah dan bisa jadi hasil dari mencuri haknya orang. Apa haknya orang?
Haknya adalah kalau Anda pinjam, bisa jadi dia tidak mau. Bisa jadi bilang kalau mau sewa. Dan di situ ada hak sewa. Ya. 4. Kandungan hadis yang keempat, salah satu bentuk kedurhakaan kepada orang tua adalah membuat mereka menjadi objek sindiran dan hinaan orang lain. Ya. Ini nomor 4 adalah yang berkenaan dengan bab. Babnya apa tadi? Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Dan melaknat orang tua itu termasuk bentuk kedurhakaan. Tadi kita sudah catat bahwa melaknat itu ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Yang tidak langsung adalah kalau kita bikin orang tua kita jadi bahan olok-olokan. Bapakmu Udin, bapakmu bacok. Bapakmu monyet, bapakmu kera. Ini memang tidak menghina orang tua secara langsung, tapi membuat orang tua kita terhina oleh orang lain. Dan ini termasuk kedurhakaan, dosa besar. 5. Yang kelima, barang siapa yang menjadi penyebab sebuah perbuatan, maka dirinya seperti pelaku perbuatan tersebut. Dalilnya adalah hadis ini, karena seseorang bisa jadi dia menghina orang lain, ya, lalu kemudian orang tuanya terhina. Yang menghinanya orang lain, tapi dia menjadi penyebabnya, maka dia bersekutu dalam dosanya. Ini sama seperti orang misalnya jadi sopir Grab, ya, jadi Gojek. Kemudian ada orang misalnya nanya, Pak, ini saya pendatang di sini. Di mana ya ada itu? Ada yang kalau dulu katanya itu kilo berapa belas gitu ya? Oh sudah tidak ada Pak. Tahu kan ya? Tahu. Ada tempat yang lain. Di mana? Antar saya berapa Gojeknya? Dia ngantar. Memang dia tidak berzina secara langsung, tapi dia yang menjadi penyebab orang lain zina, maka dia bersekutu dalam dosa. Keenam, Kandungan hadis yang keenam, haramnya melindungi para pelaku khurafat dan bid'ah serta tidak menolak perbuatan bid'ah mereka. Kandungan yang keenam, kita dilarang untuk melindungi atau membantu para pelaku kezaliman. Dan juga dalam pengertian yang lain, para pelaku khurafat dan bid'ah. Yaitu manakala kita tidak menolak perbuatan mereka, malah cenderung membantunya, atau kalaupun tidak membantu secara langsung, paling tidak misal membantu pendanaan. Ada acara yang kita tahu ini tidak ada tuntunnya dalam Islam, kemudian kita ikut nyumbang, maka itu setara dengan para pelakunya. Kalau tidak salah minggu lalu, keluar dari sini ada yang nanya gitu. Ustadz, saya punya usaha gitu, kayak catering atau apa ya. Terus dia bilang kadang-kadang yang pesan ini buat acara-acara yang kami tahu itu tidak ada tuntunan. Sebenarnya itu boleh atau tidak? Kita katakan memang antum tidak melakukan acara itu secara langsung, tapi antum melayani cateringnya berarti ikut memakmurkan acaranya. Sementara Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya, termasuk juga melayani makan-makan untuk acara kebidahan. Faedah yang ketujuh, sudah ditulis tadi. Gitu. Faedah yang ketujuh sudah ditulis tadi. Yang mana? Yang mana antum tulis tadi? Tidak ada kekhususan bagi Ahlul Bait. Tulis saja dulu di situ. 7 sudah ditulis tadi. Paham ya? Daripada ditulis ulang lagi. Intinya tidak ada kekhususan ilmu bagi Ahlul Bait sekalipun. Sehingga belajar itu tidak mesti sama yang mengaku dirinya Ahlul Bait. Lepas mau ada nasab, kada nasab, diakui nggak diakui, bukan itu masalahnya. Yang penting belajar itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. 9. Bab yang ke-9, bakti kepada kedua orang tua bukan dalam kemaksiatan. Secara umum bab ke-9 ini mengajak kita untuk mengerjakan kebaikan dan membantu orang tua selama bukan dalam kemaksiatan. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, la ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ada hadis yang secara umum kita bisa pakai sebagai kaidah,
Yaitu tidak boleh taat kepada sesama makhluk dalam hal yang sifatnya maksiat kepada Al-Khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk bila ketaatan itu ternyata mendorong kita melakukan kemaksiatan kepada Al-Khaliq. Al-Khaliq siapa? Allah Subhanahu wa taala. Beri contoh di dekat situ. Contoh yang maksiat. Contoh maksiatnya bantu ortu pinjol. Bantu ortu pinjol. Apa pinjol? Dia minjem online. Memang nanti dia yang cicil, tapi masalahnya KTP-nya KTP kita. Maka itu tetap membantu orang tua dalam kemaksiatan. Karena orang tua kita jerumuskan dalam riba pakai KTP kita. Orang tua mau KPR, orang tua mau leasing motor. Kita tahu itu akan riba. Lalu kita bilang, "Dah Bu, nggak apa-apa. Kredit aja, nanti aku yang cicilkan." Itu kita membantu mereka dalam kemaksiatan. Contoh yang lain, bantu hari raya kafir. Bantu hari raya kafir. Misalnya orang tuanya kafir. Lalu orang tuanya minta tolong nanti jelang Natal ke rumah ya. Mama harus bikin Black Forest, mama harus bikin opor, mama harus bikin ini dan itu. Sama nanti menghias pohon Natal. Kamu aja yang hias, kan kamu pintar menghias. Kita menghias pohon Natal, maka ini membantu orang tua dalam bukan hanya kemaksiatan, bahkan kekufuran. Mari kita bahas hadisnya yang ke-18. Hadis ke-18, Muhammad bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Abdul Malik bin Al-Khattab bin Ubaidullah bin Abi Bakrah Al-Basri mengabarkan kepada kami. Aku bertemu dengannya di Romalah. Ia berkata, Rashid bin Muhammad menceritakan kepadaku dari Syahr bin Hausyab dari Ummud Darda. Kita terjemahkan sedikit-sedikit. An Abi Darda qol, dari Abu Darda ia berkata, Ausani Rasulullah SAW bitis'in. Rasulullah SAW memberi wasiat kepadaku dengan 9 perkara. 9 ini nanti kita tandain satu-satu. Setiap awal kalimat teman-teman kasih angka 1, 2, nanti sampai dapat 9. Apa saja 9 wasiat Nabi ini? Yang pertama, la tusyrik billahi syai'an wa in qatti'ta aw hurriqta. Jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun meskipun engkau akan dipenggal lehermu ataupun dibakar. Ini yang pertama. Yang kedua, wala tatrukanna salatal maktubata muta'ammidan wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmatu. Yang kedua, jangan meninggalkan salat dengan sengaja. Siapa yang melakukannya dengan sengaja, maka jaminan Allah akan lepas darinya. Ketiga, wala tashrabannal khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Jangan minum minuman keras karena itu adalah kunci segala keburukan. Keempat, wa ati' walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Yang keempat, taatilah kedua orang tuamu sekalipun mereka menyuruhmu untuk menyerahkan seluruh hartamu. Maka serahkanlah hartamu pada keduanya. Kelima, wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Yang kelima, jangan melawan pemimpin, yaitu waliul amr, walaupun engkau tahu bahwa engkaulah yang benar. Keenam, wala tafri minaz zahfi wa in halakta wa farra ashabuka. Jangan lari dari medan pertempuran meskipun engkau binasa dan teman-temanmu lari. Ketujuh, wa anfiq min taulika ala ahlika. Berikanlah nafkah dari hartamu kepada keluargamu. Sudah berapa? 7. Kedelapan, wala tarfa' asaka an ahlika. Yang kedelapan, jangan lalai dari mengawasi keluargamu, yaitu dalam mendidik mereka. 9, wa akhifhum fillah. Dan yang kesembilan, ajarkanlah kepada mereka takut kepada Allah.
Sebelum kita bahas semuanya, teman-teman kembali ke nomor 8, tapi versi Arab. Versi Arab, di baris terakhir nomor 2 ada kata-kata wala tarfa' asoka, terus an ahlika. Coba lingkari kata an. Lingkari kata an. Terus tambahkan keterangan di dekatnya. Riwayat lain ala. Riwayat lain ala. Ada riwayat wala tarfa' asoka an ahlika. Ada riwayat ala ahlika. Apa bedanya? Tulis lagi dekat situ. Bedanya an sama dengan dari. An sama dengan dari. Sama dengan mendidik. Meskipun memukul. Tulis saja dulu dekat situ, nanti saya jelaskan. Yang penting teman-teman punya catatan. An sama dengan apa tadi? Dari. Sama dengan mendidik meskipun memukul. Ala sama dengan terhadap. Ala terhadap atau atas. Sama dengan memukul. Ala sama dengan apa tadi? Terhadap atau atas sama dengan mukul. Saya jelaskan dulu secara global. Kata Abu Darda, Rasulullah SAW memberikan kepadaku 9 wasiat. Ada wasiat untuk tidak menyekutukan Allah atau tidak berbuat syirik meskipun ada ancaman dipenggal atau dibakar. Ini pertama. Wasiat yang kedua adalah tidak boleh meninggalkan sholat secara sengaja. Adapun secara tidak sengaja, sepertinya tidak mungkin di antara kita yang tidak pernah melakukannya. Insya Allah secara umum kita pasti pernah meninggalkan sholat secara tidak sengaja. Mungkin karena lupa, karena kesibukan, lalu ya intinya terlupakan. Mungkin ketiduran, setelah bangun langsung kerja sambil ketik-ketik. Ternyata baru teringat belum sholat subuh dan lain-lain. Ketiga, Nabi mewasiatkan jangan minum khamr. Karena khamr adalah kunci segala keburukan. Yang keempat, apa teman-teman? Menaati orang tua meskipun mereka menyuruh kita untuk menyerahkan harta kita. Ada pengertian yang lain, meskipun orang tua kita menyuruh kita meninggalkan dunia kita. Seperti orang tua nyuruh kita berhenti kerja. Misalnya orang tua bilang, bisakah kamu berhenti kerja? Nanti kamu urus bapak, karena bapak sudah sakit-sakitan. Untuk nanti pendapatanmu dan anak istrimu, nanti kakak-kakakmu yang mamah lobi biar mereka menyisihkan sebagian hartanya untukmu dan istri anakmu. Ini disuruh mamanya berhenti kerja untuk ngurusi bapaknya. Atau mamanya bilang, kamu berhenti kuliah ya. Di sini bapak sudah sakit-sakitan. Mama tidak kuat gendong bapak masuk kamar mandi. Disuruh berhenti kuliah, disuruh kita meninggalkan dunia kita. Yang kelima adalah jangan melawan pemimpin. Maksudnya adalah memberontak. Meskipun kita tahu kita benar. Yang keenam, tidak boleh lari dari medan perang. Yang ketujuh, beri nafkah kepada keluarga kita pakai harta kita. Yang kedelapan, jangan lalai dari mengawasi keluarga kita dalam mendidik mereka. Tapi ada dua pengertian. Pengertian yang pertama, pakai an. Gini, teman-teman tidak usah menulis, lihat saya saja. Tatap mata saya. Ada dua riwayat. Riwayat pertama bilang, jangan angkat tongkatmu dari keluargamu. Sedangkan yang satu lagi, jangan angkat tongkatmu terhadap keluargamu. Kalau dari tadi maknanya apa? Mendidik meskipun mukul. Maksudnya gini, jangan pernah kamu angkat tongkatmu dari keluargamu, meskipun yang maksudnya adalah kamu didik anakmu meskipun kadang-kadang harus mukul, maksudnya gitu. Maaf, ini kotak tisu ini anggapnya anaknya. Ini saya nih bapaknya. Ini tongkatnya.
lengan atas anaknya. Kata Nabi, jangan angkat tongkatmu dari anakmu. Maksudnya adalah didik meskipun kadang-kadang harus mukul. Sedangkan riwayat yang kedua bilang, jangan angkat tongkatmu terhadap. Berarti maksudnya jangan diangkat untuk, di situ tadi pengertiannya apa? Mukul. Maksudnya jangan dikit-dikit mukul. Dan dua-dua riwayat ini benar. Jadi di satu pengertian, jangan lalai kita mendidik anak kita. Meskipun kadang-kadang kita harus mukul. Jangan bilang gini, enggak boleh dipukul anak. Kasihan biar aja dia tidur subuh, enggak apa-apa. Tapi Bu, dia sudah 10 tahun. Enggak apa-apa, jangan. Jangan, kita harus didik dia meskipun kadang-kadang kita harus pukul. Bangun. Kadang-kadang. Tapi jangan juga dikit-dikit mukul. Karena ada riwayat satu lagi, ala. Jangan sedikit-sedikit angkat tongkat, sedikit-sedikit angkat tongkat, dikit-dikit mukul anak, dikit-dikit mukul anak. Anak salah sedikit dipukul. Jatuhkan piring satu pecah dipukul. Jatuhkan gayung pecah dipukul. Ya. Hambur, kalau anak kecil itu kan kadang-kadang hambur tepung, hambur susu. Kadang-kadang dia tumpahkan gula, dikit-dikit dipukul. Pukul. Nah dua-duanya ini benar. Dan nomor 9, wasiatnya Nabi adalah ajarkan mereka untuk takut kepada Allah. Penjelasan kata wa in quti'ta aw hurikta maksudnya adalah meskipun kamu diancam dengan pembunuhan atau dibakar. Faqad bari'at minhu dhimmatullah maksudnya adalah dirinya tidak lagi berada dalam perlindungan Allah di dunia dan akhirat. Ini gara-gara lalai terhadap salat secara sengaja. Wa in ra'aita annaka anta maksudnya adalah kamu jangan memberontak kepada penguasa meskipun kamu yakin kamu benar. Tetaplah taat dan mendengar dan tidak memberontak kepada pemimpin. Kecuali kalau kamu melihat kekufuran yang nyata. Ini tidak usah dipanjangkan, teman-teman bisa baca lagi buku yang saya terjemahkan. Judulnya Tindak Tanduk Penguasa. Kapan kita boleh berontak dan kapan tidak. Ada di buku itu. Atul, kelebihan harta. Artinya kita disuruh untuk, kalau kita memang punya harta, jangan pelit-pelit, maksudnya gitu. Ya. Nafkahi keluarga dari kelebihan harta. Bisa jadi ada orang cari kerja, dia dapat gaji, dia dapat pendapatan, tapi buat dirinya. Sedangkan untuk keluarganya, dia cari bantuan orang lain. Ini kan aneh. Buat apa antum sebagai kepala keluarga kerja, duitnya buat antum, sedangkan buat anak istri antum minta bantuan sama orang. Dan yang terakhir adalah wala tarfa'asaka ala ahlik. Ya, maksudnya tadi sudah dijelaskan dengan dua pengertian. Adapun wa akhifhum, peringatkan anak-anak agar tidak menentang perintah Allah dengan nasihat, pengajaran dan membiasakan mereka dengan akhlak mulia. Kandungan hadis? Kandungan hadis yang pertama, perintah agar senantiasa menjauhi syirik dan perhatian terhadap perkara tauhid meski di waktu yang genting dan mengalami kondisi yang sulit. Kandungan yang pertama, kita diperintahkan menjauhi syirik meskipun sulit. Seperti meskipun diancam dibunuh. Boleh dicatat dekat situ? Kecuali tidak mampu menahan siksaan, dan hatinya tetap beriman. Kecuali bagi orang tidak tahan menerima siksaan dan hatinya tetap beriman. Saya pengen tahu, saya kasih hadiah. Alhamdulillah hadiahnya tersedia di sini. Belum pertanyaannya. Pertanyaannya belum. Hadiahnya di sini, pertanyaannya kan belum. Sebutkan 2 contoh nyata orang itu melakukan kesyirikan atau kekufuran, dia tidak dianggap kufur karena tidak tahan terhadap siksaan dan hatinya tetap beriman. Iya.
Tadi pertanyaannya berapa? 2. Nawar 1 ya? Boleh, tidak apa-apa. 1. Ammar bin Yasir. Ahsanta. Tafadhal. Nanti tukarkan di tokonya. Hitam apa merah? Merah. Yaitu perbuatan Ammar bin Yasir. Ketika Ammar bin Yasir disiksa, akhirnya dia tidak tahan terhadap siksaan. Lalu orang bilang, kalau kamu mau dikurangi siksaannya, batu-batunya mau dikecilin, mau dikurangin, hina Muhammad. Nanti kita kurangin. Akhirnya dia menghina Nabi. Dan menghina Nabi itu seharusnya adalah kekufuran. Itu tidak? Menghina Rasul itu kekafiran. Tapi Ammar terpaksa melakukan itu karena dia tidak sanggup dengan siksaan batu-batu. Ketika Nabi SAW mendatangi dia, Nabi tanya, bagaimana kabarmu Ammar? Dia bilang, ya Rasulullah, saya terpaksa menghinamu. Karena mereka bilang, kalau kamu mau dikurangi batu-batunya, hina Muhammad. Jadi saya terpaksa menghina engkau, karena saya tidak tahan dengan batu-batunya. Ya, sakit dada saya, sakit badan saya. Tapi bagaimana dengan hatimu? Adapun hatiku tetap beriman kepada engkau. Maka Nabi SAW mengatakan, nanti kalau mereka datang lagi dan menyiksamu lagi, lakukan lagi. Maksudnya lakukan lagi apa? Hina lagi gak apa-apa. Yang tahu cerita yang kedua dapat 2. Apa? Kisah nyata yang kedua. Sebenarnya banyak sih. Dapat 2. Ini kalau satunya gamis, satunya songkok mungkin. Ya. Ini kisahnya siapa? Itu karena saking sedihnya, lalu kemudian tiba-tiba untanya balik, saking senangnya dia bilang, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Ini kalimat kufur, tapi itu karena ya saking lisyiddatil farah namanya, karena saking gembiranya. Tapi bukan itu, ini karena saking sakitnya akhirnya dia nggak tahan, terpaksa dia lakukan. Saya simpan kembali ya, bandar gak rugi. Yang kedua adalah nanti insya Allah setelah azan. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Ada yang terfikir kira-kira cerita yang kedua ya Pak? Ya. Ahsantum. Fadal. Ulama yang hidup di masanya Imam Ahmad bin Hanbal, ketika ada fitnah Al-Quran makhluk, 3 generasi khalifah memaksa orang untuk berakidah bahwa Al-Quran itu makhluk. Lalu orang-orang dipaksakan demikian dengan antara dipenjara, antara dibunuh, atau dibiarkan kalau mau ikut akidah mereka. Dan ini akidah sesat. Sebagian ulama ada yang memilih saya mending dipenjara bahkan dibunuh, seperti Imam Ahmad. Sebagian ulama ada yang memilih tauriyah, yaitu melakukan hal-hal yang seolah-olah dia berakidah demikian padahal tidak. Ada yang terpaksa mengucapkannya karena mereka khawatir dibunuh. Ya. Dan ini ijtihad sebagian ulama ada 3 model. Memilih dibunuh atau dipenjara, tauriyah atau terpaksa. Dengan berdalilkan pada perbuatan Ammar. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa melakukan keterpaksaan melakukan perbuatan kekufuran atau kemusyrikan karena terancam nyawa atau tidak sah dengan siksaan dengan syarat hatinya tetap beriman, maka ini dia tidak berdosa. Kandungan hadis kedua? Kandungan hadis yang kedua, peringatan agar tidak meninggalkan sholat wajib dan kesudahan yang buruk yang akan diperoleh pelakunya tanpa uzur yang dibenarkan syariat. Ya. Di sini ada peringatan tentang larangan meninggalkan sholat wajib secara sengaja. Tapi ini tidak usah kita panjangkan. Teman-teman kalau ingin tahu detail-detailnya, ada buku, yang buku ini juga saya sudah pernah tamatkan dulu di Wika, di Masjid As-Salam. Sepertinya di Facebook atau di YouTube saya ada. Judulnya Hutang Sholat. Cari di Facebook atau di YouTube, Hutang Sholat Muflisah Fitra. Nanti insya Allah di situ antum akan dapati rincian hutang sholat. Lupa, sengaja, meninggalkan sholat 5 waktu secara total, bolong-bolong, ketiduran, kemudian gila dan lain-lain. Ketiga? Yang ketiga, haramnya khamar dan penjelasan tentang bahaya yang ditimbulkannya. Ini dalil haramnya minum khamar atau mengkonsumsi khamar. Perlu diketahui khamar itu tidak mesti di zaman sekarang bentuknya minuman. Karena ada juga khamar hal-hal yang memabukkan yang sifatnya gas maupun padat. Tidak mesti cair. Contoh yang gas misalnya ada ya sesuatu yang dihirup. Apa mas? Lem. Ngelem. Oke. Ngelem ya. Lem itu sebenarnya bukan khamar lemnya. Masalahnya anak-anak yang nggak punya duit buat narkoba dipakainya lem kan gitu. Ini nggak mesti langsung dihukumi narkoba ya. Terus yang bentuknya padat misalnya pil koplo, ya ekstasi dan lain-lain. Dan hadis ini juga menjelaskan bahwa khamar itu mengandung bahaya. Orang bisa zina gara-gara khamar. Orang bisa saling bunuh gara-gara khamar. Pernah dengar kisah beberapa bulan lalu, mungkin 4-5 bulan lalu. Berteman, terus debat mana duluan, ayam apa telur. Terus akhirnya satu mati, satu penjara. Ada dengar? Yang sebenarnya bikin mati, mungkin bukan debatnya, tapi gara-gara khamarnya. Soalnya debatnya sambil minum khamar. Sambil mabuk bareng masalahnya. Keempat? Kandungan hadis yang keempat, perintah agar taat kepada orang tua sekalipun keduanya menyulitkan sang anak. Ya. Hadis ini sebagaimana judul babnya, perintah untuk kita berbakti sama orang tua. Selama bukan maksiat. Kalau kata-katanya selama bukan maksiat, berarti kadang-kadang kita mengikuti orang tua, dia bukan maksiat, tapi itu ada unsur dunia yang terpaksa kita tinggalkan. Tadi saya sudah contohkan, misalnya anak dipaksa orang tuanya berhenti kerja, karena satu dari orang tuanya misalnya stroke. Stroke bapaknya. Bapaknya gemuk. Bapaknya kalau mau BAB, mau BAK butuh dipapa. Mamanya sudah tidak kuat pinggangnya. Dia suruh anaknya laki-laki, kamu berhenti kerja. Ini perintah mama. Maka dia harus menuruti. Gak boleh bilang, oh saya gak bisa mak, nanti saya makan apa. Ini perintah orang tua. Kecuali kalau misalnya antum mau lobby. Mah bisakah gini mah? Saya ndak usah berhenti, tapi saya kasih kerja
nanti saya carikan 2 asisten Bapak. Kalau saya kerja, enggak tahu nanti kita makan apa. Mendingan saya tetap kerja, kebetulan gajiku 10, aku bisa gaji satu orang misalnya 2 juta, 2 juta, 4 juta, masih ada surplus 6 juta. 2 juta ini kita sewakan orang yang bisa bantu Bapak. Satu ngurusin apa, laki-laki. Gimana? Tapi kalau orang tuanya bilang, tidak mau, pokoknya harus kamu, maka harus berhenti. Apalagi kalau ternyata perintahnya orang tua itu memang sejalan dengan syariat. Misalnya anaknya kerja di bank ribawi, kerja di leasing ribawi, kerja di asuransi konvensional judi. Mamanya yang ikut ngaji, terus mamanya bilang, mama minta kamu besok juga tulis resign. Tulis, kamu resign dari kantormu, meskipun nanti eksekusinya baru 1 bulan lagi, itu belakangan. Yang penting tulis dulu, ini perintah mama. Karena kamu bekerjanya di bidang ribawi, maka harus berhenti. Bahkan seandainya mamanya bilang, kamu tidak boleh lagi jadi wanita karir. Kamu harus berhenti kerja. Urusi suamimu sama anakmu, harus berhenti. Kelima. Kandungan hadis yang kelima, kewajiban taat kepada pemimpin dan tidak dibolehkan menentangnya meski ia adalah orang yang zolim. Ya. Kandungan hadis yang kelima adalah larangan memberontak meskipun kepada pemimpin zalim. Adapun detailnya ini, lihat tindak tanduk penguasa. Karena kalau ini saya detailkan sekarang, nanti akan berkembang menjadi 7 syarat pemberontakan. Dan ini akan butuh waktu 1 jam lagi. Sementara saya pernah bilang di kajian seri keberapa, lupa berapa minggu lalu, saya berusaha untuk tidak terlalu banyak keluar. Karena kalau nanti banyak keluar dari sini, akan menghabiskan waktu, jangan-jangan ini 5 tahun baru tamat 1 jilid. Ya. Kita maunya segera tamat. Siapa tahu setelah tamat wafat. Ya. Maka kalau memang terpaksa tidak usah keluar, silakan nanti teman-teman secara mandiri cari faedahnya di buku lain. Keenam. Kandungan hadis yang keenam, perintah berjihad dan tidak diperkenankan merasa takut ketika berhadapan dengan musuh dan lari dari medan pertempuran. Ya. Kandungan hadis yang keenam, haramnya kita lari dari medan perang. Bila memang sedang berjihad, tidak boleh lari dari medan perang. Boleh dicatat dekat situ, kecuali 3. Kita tidak boleh lari dari medan perang kecuali 3 hal. 1, untuk strategi. Misalnya mundur tapi maju ke lewat arah lain. Jadi strategi untuk misalnya putar arah. Yang kedua, mundur untuk gabung dengan pasukan. Misalnya dia maju 100 orang. Ternyata 90 wafat, sisa 10. 10 bilang, ini kalau kita maju kita mati semua. Mari kita mundur, lari ke belakang untuk panggil 100 lagi misalnya. Bisa dipahami? Jadi mundur bukan lari, tapi mundur untuk gabung lalu maju lagi. Yang ketiga, mundur karena musuh lebih dari 2 kali lipat. Mundur karena musuh lebih dari 2 kali lipat. Adapun 2 kali lipat ke bawah maka tidak boleh lari. Adapun 2 kali lipat atau kurang maka tidak boleh lari. Dalilnya surat Al-Anfal ayat 15, 16, 66. Dalil surat Al-Anfal ayat 15, 16, 66. Silakan teman-teman secara mandiri melihat sendiri ke ayat-ayat tersebut. Al-Anfal ayat berapa? 15, 16, 66. Silakan cari sendiri. 7. Kandungan hadis yang ketujuh, hemat dalam memberi nafkah kepada anak. Saya tidak tahu kenapa penulis mengatakan hemat memberi nafkah kepada anak. Karena kalau yang saya pahami, maksud Nabi SAW adalah wa anfiq min taulika ala ahlik. Berikanlah nafkah kepada keluargamu dari kelebihan hartamu. Maka kita bukan disuruh berhemat, cenderung pelit. Oke, kalau maksudnya hemat di sini diatur pengeluarannya karena uang kita tidak banyak. Karena kita harus
pilah-pilih mana yang namanya kebutuhan, mana yang kemauan. Kalau itu maksudnya, oke. Misalnya orang hanya kerja dengan gaji pas-pasan. Betul-betul pas. Bukan pas pengen berlian bisa beli berlian, pas pengen beli mobil dapat beli mobil, pas pengen punya rumah bukan itu ya. Betul-betul pas-pasan, apa yang didapat hari ini habis hari ini. Kalau itu yang dimaksud lalu cermat, hemat, maka boleh. Tapi kalau yang dimaksud di sini, tadi saya ada contohkan, ada orang kerja, setelah kerja duitnya buat dia. Dia pakai senang-senang, dia pakai apa buat dirinya. Sedangkan untuk anak dan istrinya, dia minta-minta sama orang pura-pura miskin. Ada nggak kira-kira seperti itu? Ada di sebagian tempat. Nanti dia ngomong sama ustadz, ngomong sama bagian zakat, ngomong sama teman-teman di masjid. Hanuna, akhi, anak-anak belum bayar SPP itu. Kasihan juga sih. Dia bukan gak ada duit. Masalahnya dia pengen bayarnya pakai duitnya orang. Minta-minta. Ini nggak boleh. Ini yang diharamkan oleh Nabi SAW. Kedelapan? Kedelapan, dibolehkan memukul anak dalam rangka mendidik mereka. Kita harus didik anak meskipun kadang-kadang mukul, tetapi jangan sedikit-sedikit mukul. Terakhir ke-9. Kandungan hadis yang ke-9, memberikan peringatan kepada anak agar tidak bermaksiat dan menentang segala perintah Allah Ta'ala. Kita ingatkan mereka untuk sholat. Kita ingatkan anak kita yang perempuan tentang kewajiban mereka berjilbab. Kalau gaya mama saya dan bapak saya waktu saya kecil, kita diancamnya soal tidak bolehnya pacaran, tidak bolehnya gaul sama yang tidak sholat, tidak boleh ini, tidak boleh itu, dilarang keluar malam, pulang tengah malam. Itu mama bapak saya selalu bilang gini, ini kalau mama bapak meninggal, kami tidak ajarin kalian, kami bisa disiksa dalam kubur. Ya, maksudnya bapak mama minta tolong kepada anak-anak, jangan sampai begitu, karena nanti kami bertanggung jawab nanti, karena kami orang tua. Ya, maka ini kami ingatkan juga kepada keluarga-keluarga, orang tua terutama, kalau anak kita pacaran-pacaran itu harus diingatkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.